Selamat siang pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Breaking News. Pemirsa, dalam suatu demonstrasi tentunya atau pasti ada yang melatar belakanginya. Untuk itu rekan kami Mutia Parasti akan melaporkan untuk Anda mengenai latar belakang dan perkembangan demonstrasi ini. Silakan Mutia. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada dapat kami kabarkan pada hari ini tadi tepat tanggal Senin 9 Oktober 2023 tadi digelar demonstrasi dari Organisasi Masyarakat Penjaga Nusantara yang tadi telah menggelar aksi demo di tepatnya titik kumpulnya berada di alun-alun Kabupaten Pati, dan mereka bergerak mengelilingi alun-alun Kabupaten Pati sebanyak 7 kali dan menuju ke kantor BKPP Pati melewati Jalan Panglima Sudirman. Dan pada saat di Jalan Panglima Sudirman dan dari alun-alun menuju ke lokasi, para demonstran ini menggelorakan tuntutan-tuntutan dengan penuh semangat. Dan kami tadi sempat merekam para demonstransi yang sedang menggelorakan tuntutan di Jalan Panglima Sudirman. Dan berikut video kami untuk Anda. Hukumkan mafia B3K. Nah ini Mas Widodo, tentunya kita akan melakukan honorer. Penjarakan! 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 Penjara! Habiskan! Habiskan mafia B3K! Tangan ke atas! Merdeka! Merdeka! Mafia harus berantas! Berantas habis! Berantas mafia B3K! Habisin mobil B3K! Habisin! Usir mobil B3K! B3K! Habisin! Habisin mafia B3K! Habisin! Teman-teman honorer THR Kabupaten Pati. Habisin! Habisin mafia B3K! Habisin! Kita tetap jalan kaki ya, tidak apa-apa ya. Baik, demikianlah tadi orasi yang digelar oleh Ormas Mantra di titik kumpul alun Pati hingga menuju ke kantor BKPP Pati. Dan saat ini saya tengah berada di depan kantor BKPP Pati, di mana tadi para massa dari Organisasi Masyarakat Penjaga Nusantara hadir di sini untuk orasi, di mana mereka disambut dengan gerbang tertutup dan mereka berorasi di depan kantor BKPP Pati. Dan asal muasal dari gelaran demo dari Organisasi Masyarakat Penjaga Nusantara ini adalah prosesi rekrutmen P3K yang digelar tahun ini untuk formasi P3K, di mana mulanya kantor BKPP Pati atau pemerintah Kabupaten Pati membuka formasi P3K dengan total 600 formasi, di mana dengan rincian 500 formasi untuk formasi guru atau tenaga pendidikan dan juga 100 formasi untuk tenaga kesehatan. Dan dari kedua formasi tersebut pelaksanaannya akan digelar di kampus Universitas Negeri 11 Maret. Dan dari pihak BKPP pun terkait rekrutmen ini disorot oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Bapak Ali Badrudin, di mana ketika pencetusan nama lokasi ujian di Universitas Negeri 11 Maret ini menuai kontra dari Ketua DPRD Pati, di mana pada saat itu anggaran belum disahkan, namun lokasi sudah ditentukan. Dan dari hal tersebut, kantor BKPP Pati atau dari Kepala BKPP Pati menuturkan bahwasannya pemilihan dari kampus Universitas Negeri 11 Maret ini bukan tanpa alasan, melainkan dari BKN sendiri menentukan titik lokasi khususnya di Jawa Tengah terdapat di 3 kampus. Yang pertama di Universitas Negeri 11 Maret, yang kedua di Universitas Negeri Dianuswantoro Semarang, kemudian yang ketiga di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di mana BKPP Pati ini menggelar rekrutmen P3K ini menggunakan sistem swakelola dan menunjuk UNS
Kenapa menuju ke UNS? Lantaran penggunaan swakelola ini diharuskan sudah bekerja sama terlebih dahulu. Dan dari pihak BKPP Pati, dari 3 kampus tersebut itu yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pati dan BKPP Pati merupakan kampus Universitas Negeri 11 Maret. Sehingga Universitas 11 Maret ini nanti akan digunakan untuk prosesi ujian P3K. Gitu. Kemudian permasalahan ini terus bergulir lantaran dari kabupaten sekitar Kabupaten Pati ini menggelar rekrutmen P3K tidak hanya membuka formasi dari staff dan juga guru, namun teknis juga. Nah, hal ini membuat tenaga honorer di Kabupaten Pati atau THL di Pati ini merasa tidak adil lantaran di Pati hanya dibuka 2 formasi saja, sehingga para honorer ini beberapa tadi disampaikan dari koordinator lapangan aksi demo yaitu Bapak Cahya Basuki menuturkan sudah ada 3 aduan di Ormas Mantra. Ormas Mantra itu sendiri merupakan organisasi masyarakat penjaga Nusantara yang pada saat ini juga membuka posko pengaduan terkait P3K. Nah, di Mantra sendiri sudah ada 3 aduan dan dari aduan tersebut sehingga para ormas Mantra ini turun ke jalan dan anggotanya dari berbagai kurang lebih ada 200 yang tadi hadir dari berbagai kecamatan seperti Sukolilo, Kayan, Tambak Romo, Gabus, kemudian Pati Kota dan yang lain sebagainya hadir turut ke jalan untuk menyerukan tuntutan untuk memperjuangkan hak-hak dari THL untuk dapat istilahnya diangkat, kemudian dapat mengikuti formasi teknis dan lain sebagainya. Gelaran demo ini tadi dimulai di titik kumpul di alun-alun Kabupaten Pati, kemudian mengitari alun-alun Kabupaten Pati sebanyak 7 kali dengan mengenakan pita berwarna merah sebagai simbol keberanian sambil membawa alat peraga demonstrasi. Ya, kemudian dari alat peraga demonstrasi itu tadi bertuliskan untuk menghempaskan mafia P3K dan lain sebagainya. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari koordinator demonstrasi yaitu Bapak Cahya Basuki dan berikut wawancara kami untuk Anda. Ya anak kami sih nggak peduli ya, mereka mau dengarkan atau enggak itu kita nggak peduli. Karena memang mereka ya sudah, buat kami ya sudah, ya bilang tuli, kita bisa bilang buta, nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat. Apa yang terjadi? Kenapa? Rasa kecewa kan? Ya sangat kecewa lah. Dari kemarin makanya kita turun jalan itu karena kecewa mas. Kalau nggak kecewa kita ya makan bareng sama mereka kan gitu. Karena kita kecewa makanya kita turun jalan. Dan saya pikir karena kita adalah ormas, organisasi masyarakat yang mempunyai hak sosial kontrol, ya kita lakukanlah sosial kontrol itu. Ya kan? Kita sampaikan juga nggak didengar, maka kita turun jalan. Baik, demikianlah wawancara kami dengan koordinator lapangan demonstrasi pada hari ini, dan kami juga tadi sempat mewawancarai dari salah satu THL yang tidak ingin disebut namanya, hanya inisial saja, yang pihaknya juga telah mengaku melaporkan terkait ketidakadilan yang dialaminya selama bertahun-tahun ini kepada organisasi masyarakat Ormas Mantra. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Kok selama ini kan yang kan P3K kan cuma pendidikan sama naga. Yang THL dari OPD kalau nggak diikutkan gimana? Kita kan sebagai THL atau honorer non distrik sama naga berjuang untuk bisa digunakan dalam P3K. Paling enggak lah di atas UMR lah. Dan di THL sudah berapa tahun, Pak? Saya sudah lama. Berapa tahun? Sudah 2011. Untuk nominal dari 2011 hingga kini mungkin di angka berapa, Pak? Masih di bawah UMR atau seperti apa? Di bawah UMR. Pokoknya di bawah UMR. Di bawah UMR. Dari 2011 hingga saat ini ada peningkatan atau tetap sama, Pak? Sama, nggak ada peningkatan. Bisa sebutkan nilainya? Sekitar 1.500.000. Untuk harapan ke depan, Pak, dengan adanya mungkin aksi ini? Ya, semoga di
ada apa jenis seperti ini kita sama Mantra bersinergi sama Mantra kemudian agar diikutkan ke depan. Mungkin suara-suara THL yang lain itu seperti apa sih Pak menanggapi? Seperti itu, dia mau maju takut, mau masalah, tapi dalam arti dia di hati ya ingin meronta juga. Ingin diperlakukan sama? Ingin diperlakukan sama kayak sama Dijik. Mungkin di angka berapa tahun Pak paling lama THL yang hingga kini belum diangkat? Sepengetahuan Bapak? Ya lama Mbak, lama dari namanya SBY ya sampai sekarang. Berarti Tidak 10 ada. tahun lebih. Baik Puji dan juga pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu THL yang mengadu ke Ormas. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pergerakan para demonstran tadi ketika berada di depan kantor BKPP Pati, sekitar pada saat di sini mereka menggelar orasi, gerbang BKPP itu tertutup rapat dan dijaga oleh para petugas keamanan dari Polresta Pati dan juga Satpol PP Pati. Kendati demikian, sekitar pukul 1:30 siang tadi, para demonstran yang setelah istirahat kemudian hendak melanjutkan istirahatnya di titik kumpul, yakni di alun-alun Pati, dan juga para penjaga keamanan pengawal dari para demonstran, dari gerbang BKPP Kabupaten Pati ini tadi terbuka dan terlihat lalu lalang para pekerja dari BKPP berlalu lalang baik masuk maupun keluar, dan di dalam nampak juga terdapat beberapa kendaraan bermotor dari pegawai maupun karyawan dari BKPP. Dan saat ini para demonstran tengah beristirahat di titik kumpul, yakni alun-alun Pati, untuk istirahat dan juga menggelar ibadah sholat zuhur, dan nantinya akan dilanjutkan lagi orasi menuju ke pemerintah Kabupaten Pati dan juga ke depan kantor DPRD Pati. Dan aksi tersebut akan berlangsung selama sepekan, yakni titik kumpulnya tetap di alun-alun Kabupaten Pati dan perjuangannya tetap sama, yakni tentang memperjuangkan keadilan dari para THL di Kabupaten Pati. Gitu Puji, kembali ke studio dari Mutia Parasi dan juru kamera Galus Karkinanti melaporkan dari lokasi. Terima kasih Mutia atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Demikian breaking news seputar demonstrasi P3K di Pati pemirsa. Saya Puji Lestari pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.